Mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk bersekutu dengan Allah. Sebelum kita memulai segala aktivitas dan tugas-tugas kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur Tuhan atas berkat melimpah yang selalu kami rasakan. Di mana Tuhan juga pagi ini Allah membangunkan kami di dalam kesehatan. Ya Allah Bapa di surga, materaikan Roh Kudus-Mu selalu agar kami menerima firman-Mu dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Allah agar selalu hanya berpengharapan kepadamu saja. Dengarlah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Jumat 17 Februari 2023, yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10, demikian bunyinya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang berjerih payah dan perjuangan sudah dihidupi manusia dalam dirinya sejak jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa. Tapi syukur kepada Allah Maha Kasih, perubahan setiap penciptaannya telah terjadi atas kebaikan dan kemurahan Allah yang walau hingga detik ini sesuai dengan hukuman Allah atas Adam, bahwa semua kita telah berjerih payah untuk menjalani hidup ini baik untuk kebutuhan di dalam menghadapi segala tantangan di dalam hidup. Melalui renungan ini, Rasul Paulus memberikan suratnya kepada
Timotius muda karena menyangkut tanggung jawab sebagai pemimpin, terlebih kepada jemaat Kristen perdana. Namun, walaupun ditujukan kepada Timotius secara pribadi, sesungguhnya di dalam 1 Timotius ini kepada semua pemimpin jemaat, di mana memuat tentang ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang berguna untuk perkembangan jemaat. Di dalam Timotius ini menasihati seluruh jemaat dan memperingatkan mereka agar waspada kepada ajaran-ajaran sesat, juga petunjuk untuk memilih para pemimpin jemaat yang harus bertanggung jawab. Timotius adalah murid Paulus. Ibunya seorang Kristen Yahudi, sedangkan ayahnya seorang bukan Yahudi yang berasal dari Listra. Timotius sering disebut Paulus sebagai rekan sekerja, karena Timotius adalah orang kepercayaan Paulus. Karena itu sering ditugaskan sebagai utusan atau bersama Paulus memberitakan Injil selalu. Yang walaupun Paulus dan Timotius sama-sama mengalami penganiayaan di dalam berbagai pelayanannya, demikian jugalah diingatkan kepada seluruh orang Kristen zaman sekarang atas apapun yang dialami. Ingatlah, Allah mengetahui ale marhuaso do debata katu pahun selalu manupak tunadingkan. Siapa yang selalu hanya berpengharapan kepada Allah saja, Allah lebih peduli dan setia mendengarkan keluhan dan kerinduan-kerinduan yang disampaikan. Namun hanya percaya dan berharap kepada Allah saja. Melalui nas ini jelas dikatakan ada keistimewaan siapa yang sudah percaya, yang pasti tidak akan dibiarkan. Allah akan menjawab dan memberi kepastian akan doa-doa. Jangan mudah goyah dan terlena oleh tawaran-tawaran dunia ini. Peganglah firman Allah yang sejati agar semuanya dapat kita peroleh. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan jika di dalam Allah dan selalu hidup menurut ajaran-ajarannya, Allah akan meluputkan kita dari berbagai sisitru. Kemenangan di dalam Allah membuahkan hati yang tenang, damai, dan selalu hidup di dalam firman Allah. Jadilah Kristen yang beriman dan tidak mudah digoyahkan dunia ini. Kita berdoa. Syukur padamu Allah selalu mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu agar apapun yang kami hadapi, biarlah kami hanya memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Kau tuntun kami selalu dengan Roh Kudus-Mu agar sesuai dengan kebenaran dari firman-Mu. Mampukan kami menjauhkan kami Tuhan untuk menduakan Engkau. Terlebih jangan meminta kekuatan dari ilah-ilah di dunia ini. Ke dalam tangan pengasihan kami serahkan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberi kesembuhan buat jemaat-Mu yang banyak Tuhan dalam keadaan sakit, topang yang lemah. Dan hibur Tuhan yang menghadapi berbagai duka dan kematian. Engkau memberi semangat dan kekuatan hidup di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Juga Tuhan anak kami yang jauh dan dekat, peparan seluruh jemaat-Mu. Lindungi, berkati, beri hikmat kebijaksanaan dalam studi. Biarlah Engkau Tuhan mendahului kami dalam segala hal, agar kami senantiasa di dalam ketenangan menjalani hidup yang Allah berikan. Dosa-dosa kami yang begitu banyak, mohon ampunkan dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Yesus Kristus,
pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tetap semangat dan di dalam Tuhan Allah memberkati kita selalu. Shalom.